Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, pemerintah memiliki strategi untuk mengantisipasi macet mudik dengan memberlakukan jalan satu arah di tol Trans Jawa. Ketika diberlakukan, dampaknya terlihat di jalur yang tidak memberlakukan satu arah serta jalur arteri. Penerapan one way yang dilakukan sejak Kamis sore kemarin efektif mengurai kendaraan agar tidak menumpuk menuju ke arah Jawa Tengah. Diperkirakan puncak arus mudik akan terjadi bertahap hingga 30 April besok. Petugas akan membatasi waktu istirahat pemudik di rest area untuk menghindari penumpukan. Namun perilaku berbahaya pengemudi masih banyak terjadi. Pemudik tidak segan-segan menerobos pembatas jalan agar bisa masuk ke jalur one way. Hal ini sangat membahayakan pengemudi dan juga petugas perlu mengantisipasi hal seperti ini. Jika di jalur utama one way bisa mengurai kemacetan, tapi ternyata kemacetan pindah ke titik lain. Kemacetan panjang terjadi di ruas tol Cipularang Purwakarta, Jawa Barat pada Jumat pagi. Kemacetan ini akibat penutupan jalur arah Jakarta, tol Jakarta Cikampek karena sedang diberlakukan one way ke arah Jawa. Lama tidak bergerak, para pengendara terpaksa mematikan mesin kendaraannya dan memilih berada di luar kendaraan. Tidak hanya kendaraan bus, banyak juga kendaraan pribadi, travel, dan angkutan umum lainnya yang terjebak dalam kemacetan ini. Selain itu, kendaraan yang dilimpahkan ke jalur arteri justru meningkat karena adanya pemberlakuan satu arah tol Trans Jawa. Arah lalu lintas dari dua arah, yaitu dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah dan sebaliknya mengalami antrian panjang di sejumlah titik di jalur arteri Pantura Cirebon. Sejumlah pasar tumpah menjadi penghambat laju kendaraan. Tidak hanya pasar tumpah, persimpangan dan lampu merah juga memperparah kepadatan kendaraan. Untuk mengurai kepadatan kendaraan, pihak polisi lalu lintas membuat sejumlah skenario, mulai dari pengalihan arus, penutupan lampu merah, hingga melakukan pengaturan manual di sejumlah lampu merah. Diperkirakan kepadatan kendaraan akan terus terjadi hingga Jumat malam, mengingat hari ini diprediksi menjadi puncak arus mudik Lebaran. Tim Liputan Metro TV. Penyelenggara mudik tahun ini digadang-gadang memiliki sejumlah skenario ampuh untuk mencegah penumpukan kendaraan. Faktanya, penerapan one way dan buka tutup jalan malah menyebabkan kemacetan panjang di sejumlah lokasi. Bagaimana agar penerapan one way dan buka tutup jalan bisa lebih efektif? Saya akan membahasnya bersama dengan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Selamat malam, Mas Apam. Malam, mana Mas Apam? Ya, penerapan one way dan buka tutup jalan malah menyebabkan kemacetan panjang nih, Mas Apam. Apa yang salah? Begini ya, ini ada budaya kita kan kalau mudik Lebaran itu jangan berharap jalanan lancar. Itu sangat tidak mungkin. Karena apa? Karena kapasitas jalannya mau arteri maupun tol itu tidak mencukupi jumlah manusia yang akan melaluinya. Jadi kita harus siap mental. Nah, sistem one way, kemudian kontraflow dan juga ganjil genap itu maksimal yang bisa diupayakan oleh Korlantas. Bukan oleh Jasa Marga, tapi oleh Korlantas. Ya, sehingga pengaturan itu kita harus taat, kita informasikan banyak apps-nya yang bisa diakses. Memang kemarin yang di Jari Bandung itu kan harusnya buka jam 00.00 baru buka sekian jam setelah itu. Tetapi memang pengendara dibuang ke arah keluar arteri itu tidak mau. Misalnya ke arah Japek Selatan, itu nanti keluar di Kerawang Barat, itu bisa sebetulnya. Tapi kan ingin menunggu dibukanya one way. Nah, masalahnya alur dari barat Jakarta sampai ke timur itu lagi padat-padatnya, sehingga Korlantas tidak membuka dulu. Makanya harus dialihkan. Nah, kita ini pengguna jalan harus ikut kalau dialihkan. Ya apa boleh buat, karena ini Lebaran. Ini festif, ini kegiatan yang tidak bisa kita berharap jalanan akan lancar. Jadi ketika sudah berniat mengendarai itu di saat Lebaran, terutama arus mudik yang puncak, kita harus siap-siap mental maupun ketahanan dan sebagainya. Kalau marah-marah seperti itu kan jadi nggak baik. Gitu.
Oke, menyiapkan mental mengikuti arahan petugas, tapi Mas apa banyak pemudik mengeluhkan kurangnya informasi, misalnya mengenai penerapan one way, buka tutup jalan kan sifatnya situasional. Bagaimana menjawab keluhan pemudik ini? Ya, memang sekali lagi ini diskresi. Diskresi itu sifatnya sangat situasional. Memang Korlantas diberikan kewenangan, dia yang akan mengatur ketika arus utama, jalur utama itu belum memungkinkan untuk dibuka, dia tidak akan buka. Memang dampaknya menjadi macet. Nah, di sini yang kita harus menghitung. Karena informasi sudah ada di media di mana-mana ada. Nah, kemarin itu meleset karena memang banyak sekali dari arah Jakarta, sehingga ada tertunda. Nah, untuk itulah dibuang ke jalur mulai Purwakarta, kayak mana, Sadang, dan sebagainya. Ya dibuka saja, ikutin masuk. Ya kan? Nah, saya tidak melihat sendiri apakah petugas yang mengalihkan itu mau. Tapi menurut informasi yang saya dapat tadi, banyak pemudik yang tidak mau menggunakan jalur alternatif. Namanya alternatif, jadi tidak sempurna. Mungkin itu, saya kurang tahu. Tetapi juga ketidaktertiban kita lihat itu menyebang median jalan itu sangat berbahaya. Kalau saya jadi polisi itu kita cabut SIM-nya saja, itu berbahaya. Oke. Jadi karena tidak tahan dengan kemacetan kan banyak muncul perilaku pemudik yang berbahaya. Ada membuka batas jalan, nongkrong di bahu jalan, sampai melakukan aksi protes di tengah jalan nih Mas Apam. Bagaimana sih manajemen konflik yang harus diambil di tengah kondisi psikologis pemudik yang memang sudah kelelahan menunggu? Ya memang ini resiko ya, tidak bisa diapa-apakan karena kondisi jalan itu sudah sangat padat. Jadi sekali lagi bagi kawan-kawan saudara-saudara yang ingin mudik, perjalanan dalam mudik, itu harus siap mental. Itu lihat di TV, itu ada mobil Pajero menyeberang gitu, itu sangat berbahaya. Kepolisian harus mengambil tindakan tegas karena itu kebiasaan sangat buruk. Nah, hal semacam ini yang menghambat lancarnya lalu lintas. Ya, jadi sekali lagi ini tidak mungkin lancar, jangan berharap. Nah, kepolisian memang punya diskresi untuk membuka, menutup. Nah, ini sudah optimal, karena kalau tidak akan berhenti semua. Jadi kayak lapangan parkirnya diberhentikan kan satu sisi, makanya dibuang ke jalur alternatif, harusnya mereka bisa. Ya, tapi saya tidak tahu kenapa itu sampai panjang begitu, apakah petugas di exit sebelum misalnya Purwakarta atau mana itu tidak memberikan jalan ke sana, atau sudah diberikan tapi pengemudi tidak mau. Saya belum jelas. Terakhir nih Mas Apam, ketika diurai kemacetan di tol dibuang ke jalur arteri atau alternatif, ternyata yang di alternatif ini yang macet. Apa sih solusi untuk jalur alternatif atau arteri untuk meminimalisasi lah kemacetan setelah dibuang dari jalan tol? Tidak ada, pasti akan macet semua. Jalan tol juga bukan jalan bebas macet, jalan bebas hambatan yang tidak ada belok-belok. Nah, maksud saya ini sudah sudah kapasitasnya sangat tinggi, apalagi setelah 2 tahun tidak mudik. Jadi mau tidak mau pasti macet. Saya sudah katakan berkali-kali dari awal bahwa akan macet. Anda harus siap. Karena seoptimal apapun penanganan Korlantas di lapangan, tidak mungkin akan bisa lancar. Pasti, karena kapasitas kendaraan sudah sangat besar, banyak, dan banyak kegiatan di arteri yang tidak bisa dihindarkan sejak zaman kuda dulu, yaitu pasar tumpah. Jadi nggak bisa. Ya, jadi sekali lagi harus bersiap. Ini nanti arus balik akan sebagian seperti itu. Jadi saya mohon para pemudik bersabar karena jalannya sudah tidak ada dan itu dioptimalkan dengan cara-cara itu. Oke, terima kasih Mas Apam atas pesan Anda. Mas Agus Pambagio, terima kasih telah hadir bersama kami di Prime News hari ini.